Ya, haleluya. Shalom ya, teman-temanku yang imamat raja nih. Opa setiap minggu tampil dipimpin oleh kuasa ilahi Allah Roh Kudus ya untuk memberkati saudara-saudaraku yang kukasihi di dalam nama Yesus ya. Jadi sekarang kita langsung ke firman-Nya. Firman-Nya itu ada di Wahyu 12 ayat 10 ya. Itu penting banget. Kenapa saya katakan penting? Banyak orang mengetahui bahwasanya Yesus Kristus Tuhan adalah Sang Mesias atau firman Allah yang hidup, yang diutus oleh Allah Bapa Surgawi untuk turun ke muka bumi agar menyelamatkan kita semua. Oke, kita baca ya firman-Nya di Wahyu 12 ayat 10 ya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Nah, Sang Mesias itu adalah kekuasaan Dia yang diurapinya. Itu kata Allah Bapa Surgawi. Nah, Dia diutus untuk apa? Karena telah dilemparnya ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Karena waktu itu kejadian bahwa sang oknum ya, si Lucifer atau si iblis itu dilemparkan ke muka bumi. Nah, kalau demikian sang oknum itu dia punya hidup di muka bumi ini harus diawasi, bahkan dibinasakan. Oleh siapa? Ya, oleh Sang Mesias ini. Ya, jadi Allah Bapa Surgawi itu Dia mengasihi ciptaannya. Ya kita semua yang imamat rajani. Ya, jadi untuk itu ya berdasarkan Rasul Yohanes yang dibawa Roh ke dalam surga di Wahyu 12 ayat 10 ini ya, itu di sana terdapat hikmat. Ya, jadi Opa baca kembali ya. Disebutkan nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapi. Jadi Sang Mesias yang diurapi ini adalah Dia memiliki kuasa dan kekuatan dan wahyu ya, yang Dia bawa dari surga supaya Dia waktu di muka bumi ini Dia bisa membinasakan yang namanya oknum ya, si Lucifer yang diterjunkan ke muka bumi ini. Haleluya. Oke, kenapa begitu? Karena si Lucifer atau si oknum itu dia di muka bumi ini ya, dia sebagai pendakwa kita semua ya, pendakwa teman-teman kita yang imamat rajani ya, dia mendakwa kita siang dan malam di hadapan Allah Bapa kita ya kan. Kalau ini nggak diawasin, si oknum makin berjaya dong. Sorry to say ya. Jadi oknum itu harus diawasi, harus dikontrol, dan harus disingkirkan dari kehidupan. Oknum itu bisa bersifat spiritual loh. Itu bisa kekhawatiran, itu bisa rasa takut, itu bisa sakit penyakit, dan orang yang stres itu ya termasuk kategori oknum. Oke, kita gak perpanjang di sana. Nah, sekarang kita beralih kembali ya. Dari sana, Opa ingin memberikan suatu kejelasan yang langsung ya. Itu baca di 1 Yohanes 3 ya, ayat 8. Ya, Opa buka ya. 1 Yohanes 3
ayat 8. Dia katakan demikian, firman Allah yang hidup, ya, dia katakan ya. Ini Opa bacain. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, ya, berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Memang iblis si oknum itu berbuat dosa waktu dia di dalam kerajaan surga. Si Lucifer itu udah berbuat dosa, ingin memberontak. Tapi dia gagal. Akhirnya Allah Bapa surgawi dengan kuasa dan kekuatan dan hikmatnya melemparkan si oknum ke muka bumi. Nah apa? Kita sambung ya. Oke? Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah. Nah ini yang Opa sebutkan, sang Mesias yang diutus. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya. Menyatakan dirinya di dalam surga. Apa? Di dalam bumi. Di permukaan bumi. Dia menyatakan dirinya sebagai sang Mesias yang berkuasa. Yang diutus dari kerajaan surgawi. Nah ini pengertian yang dalam di sini dulu. Nah setelah itu, tujuannya utama spiritualnya apa? Yaitu supaya sang Mesias ini membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Opa ulangi ya. Yaitu supaya sang Mesias yang diutus dari kerajaan surgawi membinasakan perbuatan-perbuatan si iblis itu. Haleluya. Ini dua kaitannya. Jadi firman yang hidup, yang Opa bawakan, yang Opa berikan, itu ada satu sinergi strategi. Ya, kita lihat contoh firmannya. Sang Mesias, ya, berdasarkan Rasul Yohanes dikatakan diutus ke bumi. Ya, ini poin yang paling penting. Tapi setelah dia diutus ke bumi, fungsi sang Mesias itu apa? Nah, ini di 1 Yohanes 3 ayat 8. Terutama yang terakhir, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan si iblis itu. Iblis itu jangan heran, selama dia di muka bumi ini, selama muka bumi ini masih ada, itu hidup. Kita sebagai imamat yang rajani, manusia pada umumnya, ya, kemudian hidup juga sang iblis. Pekerjaan si iblis, dia itu pendakwah, ya, penggoda. Siang dan malam dia berusaha mempengaruhi kita. Tapi kita yang sudah diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus, yang dipimpin oleh kuasa ilahi Allah Roh Kudusnya, Allah Bapa Surgawi, kita juga mempunyai perlindungan yang sempurna. Nah, perlindungan sempurna itu ada di 2 Tesalonika 3 ayat 3. Ya. Nah, kita terima. Ya kan? Dan setelah kita terima, ingat ya baik-baik ya. Ya, tidak kompromi terhadap perbuatan dosa lagi. Ini part 1 ya. Nanti kita sambung di part 2 ya, biar saudara lebih mengerti bagaimana respon kita. Sang Mesias sudah diutus. Bagaimana kita meresponnya? Banyak orang melihat sang Mesias diutus, hanya tahu aja, oh dia sang Mesias yang diutus. Ya udah ngomong begitu udah selesai. Ya, tapi kalau kita yang sebagai anak-anak kerajaan terang, ya, itu tidak bisa demikian. Kita harus merespon. Karena ada kuasa ilahi Allah Roh Kudusnya yang tinggal di dalam kita. Itu permintaan Tuhan Yesus kepada Allah Bapa Surgawi, dicurahkan kuasa ilahi Allah Roh Kudus pada hari Pentakosta. Bayangin ya, di zaman dulu teman-teman, itu ada lidah api yang menjalar-jalar. Ya, lidah api yang menjalar-jalar itu bisa kelihatan. Dicurahkan, dipenuhi kepada setiap murid-muridnya. Oke, sampai di sini dulu.
Nanti apa kabarin dari Injil keselamatan Kristus. Part 2 yang topiknya Sang Mesias adalah keselamatan yang setia sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. God bless you. Have a nice day, friend.